Ya pemirsa, virus Omikron akhirnya masuk Indonesia. Sebelum Indonesia, virus penyebarannya 70 kali lipat dari Delta ini telah menyebar di lebih 77 negara. 3 orang terjangkit Omikron dan 60 orang di tracing positif COVID-19. Ancaman Omikron kini di depan mata. Virus Omikron akhirnya masuk ke tanah air. Hingga Selasa siang 3 orang positif terjangkit virus Omikron COVID-19. Bahkan 60 orang juga dinyatakan positif virus corona dari tracing alias penelusuran kontak erat terhadap 3 kasus Omikron. Puluhan orang yang positif itu saat ini tengah menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet sembari menunggu hasil pemeriksaan whole genome sequencing. Ketiga orang yang terjangkit adalah petugas kebersihan RS Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, WNI, pelaku perjalanan dari Amerika Serikat dan Inggris. Sebelumnya Kamis pekan lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan seorang petugas kebersihan di RS Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat positif Omikron. Uniknya, petugas kebersihan ini tidak memiliki riwayat berpergian ke luar negeri. Seorang pasien N, inisialnya, terkonfirmasi Omikron pada tanggal 15 Desember. Data-datanya juga sudah kami konfirmasikan ke GIS-8 dan sudah dikonfirmasikan kembali dari GIS-8 bahwa memang data ini adalah data sequencing Omikron. Pasien N ini adalah pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan WGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember, dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omikron adalah 1 orang. Satgas Penanganan COVID-19 mengakui kasus Omikron pertama yang menjangkiti petugas kebersihan di Rumah Sakit Wisma Atlet cukup aneh lantaran yang bersangkutan tidak memiliki riwayat perjalanan dari luar negeri, sehingga selama 14 hari dilakukan kontak erat sampai ke hulunya. Selain itu, pemerintah gencar melakukan tracing karena semakin cepat varian baru terdeteksi, maka semakin banyak waktu yang bisa digunakan untuk mengetahui segala hal tentang varian Omikron dan pandemik. Mencari si cleaning service dapat dari siapa 2 minggu terakhir, dan dicari yang positif ini dari mana, dan kemudian dikejar lagi. Kalau dia dari karantina, dikejar lagi ke Pademangan, dan kemudian kalau dari Pademangan ya terus dikejar. Jadi artinya pelacakan kontak itu mengejar hulunya. Kuncinya itu kan adalah di perorangan. Apapun variannya, semua bisa kita cegah kalau kita bisa menerapkan protokol kesehatan. Selain Indonesia, virus Omikron yang penyebarannya 70 kali lebih cepat dari virus Delta telah menjangkiti 77 negara. Bahkan Inggris telah melaporkan kematian pertama akibat Omikron. Sementara itu, meski jumlah kasus Omikron di tanah air masih hitungan jari, tetapi ancaman lebih besar di depan mata karena bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah telah mengantisipasi lonjakan pemudik dengan memangkas libur Natal dan Tahun Baru, namun tidak membatasi perjalanan. Pemerintah juga mencabut status PPKM level 3 yang berarti tidak aman menjadi level 1 yang berarti zona hijau. Pemerintah hanya mengimbau masyarakat tidak berkerumun saat merayakan Natal dan Tahun Baru, serta menjaga protokol kesehatan secara ketat. Meski di sisi lain, pemerintah terus menggenjot vaksinasi COVID-19 dan saat ini pemerintah tengah fokus pada vaksinasi anak. Epidemiolog UI Pandu Riono mengatakan kekebalan tubuh penduduk masih dapat diandalkan untuk meredam penyebaran varian COVID-19 Omikron. Buktinya, jumlah konfirmasi positif COVID-19 terus mengecil dan angka kematian jauh berkurang. Meski begitu, Pandu menduga varian COVID Omikron sudah lama masuk dan beredar di tanah air sebelum WHO mengumumkan varian ini sebagai varian of concern atau yang menjadi perhatian khusus. Kemungkinan ya bukan dari negara asal, karena sudah dari negara-negara lain. Jadi daripada kita lengah terhadap negara-negara lain, disamakan aja semua negara berisiko, tapi tidak dilarang masuk, tetapi pengetatannya betul-betul dilakukan. Kalau mau karantina yang benar, kalau testing selama masuk dan kemudian keluar karantina ini sebelum keluar dari karantina
harus benar-benar dilakukan. Dan kalau perlu tidak ada pengecualian. Jadi karantina itu wajib, ya kan, baik di hotel maupun di tempat karantina yang disediakan pemerintah, tapi jadi wajib. Anggota Komisi 9 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta agar pemerintah segera menyiapkan mitigasi secara menyeluruh menyusul masuknya virus COVID-19 varian Omikron ke Indonesia. Pemerintah harus menggencarkan 3T, memperbanyak fasilitas karantina dan pelayanan kesehatan untuk perawatan. Kita meminta 3T ditingkatkan secara masif dan intensif, Mbak. Karena ini testing, tracing ini menjadi kunci, khususnya terkait dengan area ataupun kontak erat dari pasien yang sudah terkonfirmasi 3. Setahu saya terkonfirmasi 3, suspek 3 kalau nggak salah ya. Jadi ini harus segera tracing dengan cepat gitu ya. Gejala Omikron mirip dengan Delta, seperti batuk kering dan demam tinggi. Namun di kasus Omikron, pasien biasanya berkeringat di malam hari. Selain itu, Omikron menimbulkan resiko infeksi tulang dan mengakibatkan denyut jantung tinggi pada lansia dan yang belum divaksin. Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM level di Jawa, Bali, dan luar Jawa, Bali 24 Desember hingga 3 Januari 2022. Penentuan level PPKM di luar Jawa, Bali berdasarkan level asesmen situasi pandemi serta mempertimbangkan capaian vaksinasi di setiap kabupaten kota. Indonesia memang patut merasa sangat cemas Omikron yang dibawa WNI maupun pelancong dari luar negeri dapat menimbulkan lonjakan COVID-19. Sebab faktanya sebanyak 3.000 pelaku perjalanan dari mancanegara masuk ke Indonesia setiap hari. Selain penyebarannya yang sangat cepat, Omikron mampu menurunkan efikasi vaksin COVID-19. Namun penelitian di Amerika Serikat menyebutkan Omikron dapat dicegah dengan vaksin booster atau vaksin dosis ketiga. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena Omikron telah ada di depan mata. Tim Liputan, JAK TV.